Bukber SMP Islam apalah? Kalian jawab, buka mata, buka hati, peduli untuk sesama. Kita coba sama-sama ya. Bukber SMP Islam apalah? Semangat nih. Kita coba sekali lagi ya. Bukber SMP Islam apalah? Buka mata, buka hati, Peduli untuk sesama. Teman-teman semua di sini dan guru-guru namanya airband. Kenapa namanya airband? betul. Ya tujuannya itu band kita itu jadi untuk menunjukkan Anda semua. Nabi kekasih Allah. Allahumma sholli wa sallim da'iman abadan ala nabiyyina khairil khalqi.
Halo semua, perkenalkan aku Nara Alzena, dan pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan kultum yang bertemakan indahnya malam Lailatul Qadar. Mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Cuma di sini aku pengen ingetin kembali atau jelasin kembali apa itu malam Lailatul Qadar dan apa aja keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan satu malam pada bulan Ramadan. Malam itu didefinisikan sebagai malam di mana Allah menetapkan perjalanan hidup manusia. Banyak hadis-hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Salah satu surat yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar ada pada surah ke-97 yaitu surah Al-Qadar. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang sudah hafal surah Al-Qadar?
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pada surat yang dibacakan ini tadi, yaitu surat Al-Qadar, dijelaskan banyak sekali keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Pada surat Al-Qadar yang pertama, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dijelaskan pada ayat tersebut turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian pada ayat 3 surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, digambarkan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan setara dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar ibadahnya melampaui ibadah umat yang terdahulu. Kemudian pada tempat dijelaskan tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dijelaskan pada tersebut turunnya malaikat Jibril beserta malaikat lainnya untuk mengatur segala urusan. Maka pada malam itu kita dianjurkan untuk berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampun kepadanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap bakal dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Selain itu, malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kesejahteraan dan kedamaian. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Qadar ayat 5, Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Jika kita umpamakan malam Lailatul Qadar seperti permata yang sangat indah yang tersimpan di tempat tersembunyi, semua orang yang mendapatkannya tapi hanya bisa memprediksi keberadaannya. Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, agar kita memperbanyak amalan dalam mencari malam Lailatul Qadar sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala keutamaannya, hendaknya kita meraih keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Banyak ulama mengatakan malam Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan pada tanggal-tanggal ganjil. Banyak amalan baik yang dapat kita lakukan seperti sholat tahajud, bersedekah, berzikir, berdoa, atau bahkan beriktikaf di masjid, yaitu berdiam diri di masjid dengan tujuan tertentu. Karena bagi mereka yang mengabaikan malam Lailatul Qadar, maka akan menjadi orang yang rugi karena telah melewatkan kemuliaan pada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan saking mulanya malam Lailatul Qadar, semua amalan baik yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku." Maka dalam mencari malam Lailatul Qadar, perbanyaklah membaca doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah doa tersebut dengan lisan dan resapi dengan hati dan yakin akan dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai atau bermain-main. Dapat kita simpulkan, di dalam bulan Ramadan ternyata terdapat satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagai umat muslim, hendaknya kita mengejar keberkahan pada malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita semua mendapat keberkahan pada malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum aku menutup kultum singkat pada hari ini, aku punya pantun nih. Indah bunga di tengah taman, duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di lain kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله أرشدنا بالإسلام نور الجديد والقوة إيماننا قوة الحديد وأنعمنا الجنة باتباع قول السديد قول رسولنا المختار أهل الجنة خالد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما على حبيبنا الكرام وقرة أعيننا الأقوام. صلاة تخرج بها الاستعداد يوم المعاد وتقدمنا بها في سلك الخواص من الإيمان وتبرك لنا في الأحوال والمال والأولاد وتحفظنا ببركتها من الأحوال يوم التناد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat-sangat berlimpah. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan kultum singkat bertemakan birrul walidain. Birrul walidain berasal dari kata al-birru dan al-walidain. Al-birru berarti kedua orang tua dan al-birru berarti kebajikan dan al-walidain berarti kedua orang tua. Berarti birrul walidain adalah perbuatan kebajikan kita terhadap kedua orang tua kita. Ada perkataan yang sering kita dengar dari kita kecil yang memotivasi kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu surga di bawah telapak kaki ibu. Kata yang singkat namun menyimpan banyak nasihat. Di antara dalil yang melandasi pernyataan tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam At-Tabari di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir dengan sanad hasan. An-Najahimah ja'a ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Jahimah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, aradtu an aqwa wa qad ji'ta astasyir. Ya Rasulullah, aku ingin berperang dan aku meminta petunjukmu. Faqala Rasulullah, kemudian berkata Rasulullah, hal laka min ummun, apakah kamu masih mempunyai ibu? Lalu Jahimah menjawab, na'am ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, dan tinggallah bersamanya karena sungguh surga berada di bawah telapak kakinya. Teman-teman sekalian, bagaimanakah penjelasan daripada perkataan surga di bawah telapak kaki itu? Apakah memang tertampak jelas ada surga di bawah telapak kaki ibu kita, ataukah hanyalah kiasan dan syarat makna? Tentulah perkataan tersebut hanyalah kiasan yang menjelaskan makna betapa wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Di dalam kitab Al-Qatul Mafatih, Al-Alamah An-Nabi mengatakan maksud daripada sabda Rasulullah SAW surga di bawah telapak kaki ibu adalah kinayah atau kiasan dari puncak keturunan seorang anak atau kerendahan hati seorang anak terhadap ibunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahum ma janaha al-dhulli minar rahmah. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Di dalam penjelasan lain, penjelasan Imam Al-Nawawi di dalam kitab At-Taisir bi Syarh al-Jami' as-Shaghir dikatakan bahwa yuhni al-dhulmun qa'atihinna sababun qaribun li dukhulil jannah, yang artinya bahwa menaati para ibu adalah sebab seseorang bisa memasuki surga. Teman-teman sekalian, di dalam kitab Al-Kabair, Al-Imam Abu Abdullah Syamsuddin Abu Abdullah Al-Zahabi menceritakan bahwa dulu ada seorang sahabat yang sangat taat beribadah, namanya Al-Qamah. Al-Qamah adalah orang yang
rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, dan bahkan setiap sholat bersama Nabi Muhammad, Alqamah selalu sholat di saf terdepan. Dan diceritakan bahwa Alqamah ini adalah orang yang sangat berakhlak mulia dan juga sangat santun kepada ibunya, sehingga banyak sahabat yang memuji kesolehan dirinya. Hingga pada suatu hari Alqamah memutuskan untuk menikah dengan seorang perempuan. Namun setelah menikah, perhatian Alqamah terhadap ibunya sangat jauh berkurang. Ia lebih mementingkan urusan rumah tangganya sendiri dan melupakan ibunya. Dan dikisahkan pada suatu hari Alqamah sedang sakit keras. Lalu istrinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk memberikan kabar bahwa Alqamah sedang sakit keras dan sepertinya akan menghadapi sakaratul maut. Begitu mendengar kabar tersebut, Rasulullah mengirimkan sahabat yaitu Ammar, Suhaib, dan Bilal untuk menjenguk Alqamah dan untuk melantunkan syahadat kepada Alqamah. Dan datanglah sahabat kepada Alqamah, namun saat ditalkinkan La ilaha illallah, mulut Alqamah sama sekali tidak bisa mengucapkan syahadat. Lalu para sahabat kembali lagi kepada Rasulullah untuk memberikan kabar bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan syahadat sama sekali. Lalu Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih mempunyai kedua orang tua? Lalu sahabat menjawab, ada ya Rasulullah, Alqamah mempunyai ibu yang sudah tua renta. Lalu Rasulullah mengirimkan utusan untuk menjemput ibunya. Dan datanglah ibunya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Bagaimana keadaan putramu Alqamah? Lalu sang ibu menjawab, ya Rasulullah, Alqamah adalah orang yang rajin sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, lalu bagaimana perasaanmu kepadanya? Lalu sang ibu menjawab, saya marah kepadanya ya Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau marah kepadanya wahai ibu Alqamah? Lalu ibu Alqamah menjawab, ya Rasulullah, dia lebih mementingkan istrinya daripada saya, dan dia pun telah durhaka kepadaku. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqamah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Lalu Rasulullah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, pergilah dan carilah kayu bakar yang banyak. Lalu ditanya oleh ibu Alqamah, ya Rasulullah, apakah yang akan kau perbuat? Lalu dijawab oleh Rasulullah, saya ingin membakarnya di hadapanmu. Lalu ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, saya tidak kuat jika engkau membakar anakku di hadapanmu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih pedas. Jika engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqamah. Demi zat jiwaku yang berada di tangannya, sholat, puasa, dan sedekah tidak akan memberikan manfaat sedikit pun jika engkau masih marah kepadanya. Lalu ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan para kaum muslimin yang hadir pada saat ini, bahwa saya telah ridho kepada anakku Alqamah. Lalu Rasulullah berkata kepada Bilal, wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Lalu berangkatlah Bilal kepada Alqamah, dan Bilal mendengar dari dalam rumah Alqamah mengucapkan La ilaha illallah. Lalu Bilal pun masuk dan berkata, wahai para sekalian kaum muslimin, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya untuk mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah membuatnya mampu mengucapkan syahadat. Lalu Alqamah pun meninggal pada saat itu juga. Lalu Rasulullah memerintahkan untuk segera dimandikan dan dikafani, lalu beliau mensolatkannya dan mengubarkannya. Lalu di dekat kuburan itu Rasulullah SAW bersabda, wahai para sekalian kaum muslimin dan ansor, barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat, dan juga para sekalian manusia, kecuali ia ingin bertaubat dan berbuat baik kepada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Teman-teman sekalian, dari kisah Alqamah kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Jika orang tua tidak meridhoi seorang anak, maka Allah pun tidak meridhoi seorang
maka Allah pun tidak meridhoinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridallahu fi ridho walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Yang artinya ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Betapapun solih dan banyaknya amalan seorang anak, jika hubungan dengan orang tuanya tidak baik-baik saja, maka sia-sialah amalan yang banyak itu. Semoga kita semua dapat berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan semoga kita dapat bisa mendapatkan ridhonya orang tua dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah hukum singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika masih banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kultum Faizi dan Zena, Zena, Masya Allah. Ya, tepuk tangan untuk dua. Itu kualitasnya kualitas pesantren. Alhamdulillah. Itu bermanfaat kalau kamu bisa terus mengasihnya. Ibu mau panggil tadi Pak. Tapi di jalan jauh ya. Yuk sini maju dulu ke depan, ada hadiah dari ibu. Kita panggil Ustaznya Al-Falah. Berbagi kepada yang memiliki ilmu. Ya. Oke. Sekarang aku mau nanya, ini hari Ramadan keberapa ya? 23. Siapa yang udah hatam Quran dari Ramadan pertama sampai Ramadan 23 yang udah hatam siapa? Jujur ya, tinggal jujur masuk KPK loh. Udah Pak? Udah hatam? Oke, yang hatam Quran mana? Siapa yang sudah hatam Quran dari tanggal 1 Ramadan? Dihatam di hari berapa? Berarti 1 hari lebih dari 1 juz, bisa 1 juz ya? Oke, itu tipsnya gimana saya? Jadi setiap habis sholat biasanya 3 lembar. Tiap habis sholat, kecuali zuhur sama asar karena di sholat. Ya, sholat ya. Ini hari berapa hatamnya? Oh, baru kemarin kelas berapa? Itu tipsnya gimana sih? Oh, berarti setengah juz. Setengah jam kamu duduk berarti. Ya kan? Kalau habis setengah jam. Terus. Ini hatam berapa? Hatam kedua. Pertama kali hatam pas berapa? Alhamdulillah. Hatam berapa sekarang? Hatam kelima nah, Masya Allah. Ramadan ini berapa? Masya Allah, Ramadan ini 4 kali Ustaz. 4 kali masih sekolah. Gimana caranya? Dia mapa mobil ceritanya dari awal baru masuk. 4 kali Ramadan ini, tahun ini 4 kali. Udah mungkin. Terus lagi. Kamu luar biasa. Ya kalian semua luar biasa. Saya tahu mengatakan 1 mudah-mudahan. Gimana 2, 3, 4 nah. 4 loh. Ya. Di Al-Quran itu ada 1 juta
dikalikan 10 ya Pak Ustadz, dikalikan 10, dikalikan lagi 1 juta satu kali hatam. Jadi dia udah 10 juta kebaikan di bulan Ramadan. Kita sehari aja bikin kebaikan belum tentu, betul